Hai adik-adik. Hai. Wah, sampai jumpa kita semuanya di ibadah sekolah minggu ya. Gimana, sehat semua kan? Sehat ya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus itu begitu baik sama kita semua ya. Kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa sama-sama terus beribadah di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua ya Ci. Betul ya. banget, Ya, dan Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib buat menebus dosa kita semua ya. Yuk kita mau naikkan satu pujiannya, karya terbesar dalam hidupku ya, yaitu adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk kita semua. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini, kasih yang terindah hanya ku temukan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. 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 Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, karena Engkau begitu mencintai kami anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan, kasih Tuhan yang boleh kami rasakan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh bertemu lagi bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu online. Biarlah Tuhan akan memberkati setiap kami semua yang bersama-sama mengikuti ibadah ini. Hadirlah bersama-sama dengan kami Tuhan dimanapun kami berada. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cici yakin anak-anak sekolah minggu di sini tuh pasti pada berani-berani, bener gak Ci? Oh betul lah. Nah, oleh sebab itu mari kita nyanyikan lagu Brave. Oke. When you feel alone, no one beside you, just remember Him who has ever said, "Do not fear, I will help you," and hold your hand. When you feel alone, no one beside you, just remember Him who has ever said, "Do not fear, I will help you," and hold your hand. Remember Him who has ever said, "Do not fear, I will help you," and hold your hand. When you feel alone, no one beside you, just remember Him who has ever said, "Do not fear, I will help you," and hold your hand. I wanna be brave, oh Lord, I wanna stand forever in you. With you I will be brave, brave, brave. I wanna be brave, oh Lord, I wanna stand forever in you. With you I will be brave, brave, brave. With you I will be brave. With you I will be brave, brave, brave. Nah, adik-adik, ingat semua perintah Tuhan kan dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita semua harus saling mengasihi. Betul, mengasihi, nggak ada musuh-musuhan ya. Yuk kita naikkan pujian ini. KASIH, 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 kasih. Semua pakai gerakan ya. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar loh. Kasih itu sabar, tidak suka apa? Tidak suka marah, sayang kepada teman. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar Kita ulangi lagi lagu ini sekali lagi ya, dengan sikap sungguh-sungguh yang berdoa. sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu yang hidupku. Nah, adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji muliakan nama-Mu hari ini Tuhan. Semoga pujian ini dapat dapat Engkau terima dengan baik ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Koko Iman yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, selamat pagi adik-adik sekolah minggu semua yang dikasihi. Ya, nah hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhannya mengenai bagian atau anggota tubuh kita. Apakah itu? Tapi sebelum kita masuk firman Tuhan, kita ini ya, kuis dulu. Oke, kita kuis. Nah, Koko ada tiga kuis ya, ada 3 kuis. Kuisnya ini adalah untuk melatih kita punya itu tadi tuh bagian atau anggota tubuh yang Tuhan kasih buat kita, yaitu mata. Nah, hari ini kuisnya mengenai mata. Jadi kita mau pakai mata kita yang bagus yang Tuhan kasih, ya kan, untuk bermain kuis ini ya. Oke, jadi begini kuisnya.
akan ada gambar, ya kan? Akan ada gambar. Nanti adik-adik semua cari yang berbeda. Ya, cari yang berbeda. Oke? Gampang ya? Oke ya. Karena gampang, Koko nggak kasih lama-lama waktunya. Waktunya cukup 5 detik. Wah, ya 5 detik aja ya. Jadi setelah gambarnya muncul, Koko hitung selama 5 detik. Kalian cari yang berbeda, gampang kok, nggak susah ya. Nanti tinggal tunjuk, oh yang ini yang bedanya. Oke, kita coba ya, kita main ya. Oke, kuis gambar pertama ya. Siap, tampilkan 1, 2, 3. Nah, ini dia gambarnya, oke ya. Cari yang berbeda, ayo, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ketemu yang beda? Oke, ini beda warna ya. Beda warna. Warnanya ketemu tuh, satu hijau ada di bawah ya. Ya, sendiri ya. Oke, bisa ya? Gampang, beda warna. Sekarang soal yang selanjutnya. Agak lebih susah nih ya, agak lebih susah. Konsentrasi ya. Lihat pada gambarnya. Yang mana yang beda, ya kan? Yang mana yang beda? Oke. Ini gambar kedua ya. Gambar kedua. Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Ini dia gambarnya. Ayo, cari yang berbeda ya. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo balik lagi. Oke, udah ketemu? Yang mana yang beda? Ketemu? Iya, adanya di kanan ya. Di kanan agak bawah tuh, ya kan? Di kanan agak bawah. Biasa kalau ini kan gambarnya mengenai perbedaan apa? Perbedaan bentuk ya. Tadi beda warna, sekarang beda bentuk ya. Ya, kebanyakan rectangle ya, persegi ya kan, yang ujungnya lancip-lancip, tapi ada satu yang ujungnya nggak lancip ya, ada di kanan bawah. Ketemu? Bisa semua? Wah, hebat, berarti matanya bagus-bagus semuanya ya. Nah, sekarang soal yang ketiga, kuis yang nomor 3. Nah, kuis nomor 3 ini tadi udah beda warna, terus ada beda bentuk. Nah, yang ketiga ini beda gaya. Wah, warnanya sama ya, bentuknya sama, tapi gayanya beda ya. Kita mau lihat ya, kita mau cari yang mana nih yang berbeda gayanya. Oke, ayo siap-siap semuanya. Ayo, gambar yang ketiga. 1, 2, 3, tampilkan gambar. Ting. Nah, oke ya, ayo. Itu mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ketemu yang beda mana? Ketemu? Ada aja di mana tuh? Ya, yang lainnya semua pada tutup kupingnya. Ada satu doang ya tutup mata, ya kan? Ketemu? Ketemu? Iya, ketemu ya. Ada di kiri atas ya. Kiri yang baris ketiga, betul ya? Tutup mata sendiri ya. Oke, ya. Berarti kita udah selesai gamesnya ya. Selesai gamesnya. Sekarang kita masuk ke firman Tuhan. Hari ini kita firman Tuhan, kita akan bahas mengenai yang tadi. Mata ya. Mata, anugerah yang Tuhan kasih sama kita semua ya. Wah, apa sih kegunaannya mata kita dan bagaimana kita harus menggunakan mata kita? Ya, ayo kita mau lihat firman Tuhan dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai 36. Oke, ya. Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Kau baca ya. Pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu ya adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Koko ulang ya, ayat yang ke-34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ya, wah. Coba kita lihat semuanya sekarang. Mata kita coba kita pegang. Ada berapa matanya? 2 ya. Walaupun mata kita ukurannya lebih kecil dari tangan, ya kan? Lebih kecil dari kaki. Cuma ada 2 dibandingkan jari tangan, banyakkan jari tangan ya. Tapi mata yang Tuhan kasih membuat kita bisa melihat ya. Melihat apa? Melihat ciptaan Tuhan yang indah, melihat pemandangan alam, melihat gunung-gunung ya. Kalau kita pergi jalan-jalan keluar kota dulu ya, atau kita bisa lihat di pemandangan-pemandangan yang ada di gambar atau di TV. Wih, melihat air terjun, melihat langit ya. Kita lihat
ciptaan Tuhan yang begitu indah yang Tuhan ciptakan. Kayaknya kita pakai mata kita, wah hebat ya. Dengan mata kita bisa melihat hal-hal yang indah yang Tuhan ciptakan. Nah, tapi Tuhan bilang tadi apa? Mata adalah pelita tubuh, ya. Pelita, pernah tahu pelita seperti apa? Nih, kok ada gambarnya. Ya, kita tampilin ya. Nih, ini yang namanya pelita seperti ini nih gambarnya ya. Tolong ditampilkan. Oke, ini dia gambarnya ya. Nih kayak gini nih. Jadi pelita itu bentuknya seperti itu tuh. Ada sumbunya, ya kan? Terus ada apinya ya, dan di bawahnya itu tempat buat taruh minyak ya. Selama minyaknya ada, pelitanya akan nyala. Coba bayangkan, kalau misalnya apinya mati, apa yang terjadi dengan gambar ini? Ada gambarnya, nggak kelihatan apa-apa ya, pasti gelap. Sama kayak waktu kita tutup mata, gelap, nggak ada kelihatan apa-apa. Semuanya gelap ya, semuanya gelap. Jadi Tuhan bilang, mata itu seperti pelita, seperti nyala api tadi tuh ya. Kalau matanya baik, maka seluruh tubuhnya akan baik ya, akan jadi terang ya kan, akan jadi terang, sama seperti pelita tadi. Kalau pelitanya nyala, semuanya kelihatan, semuanya jadi terang, sama. Jadi kita punya mata itu harus kita pakai untuk hal-hal yang baik. Kok bagaimana maksudnya ya pakai untuk hal-hal yang baik? Nah, sekarang kita lagi ini ya, sekolah juga semuanya di rumah ya. School from home, sekolah dari rumah. Pakai mata nggak? Pakai mata. Tiap hari kita ngelihat Zoom atau apapun belajar lewat monitor ya. Pakai layar HP atau pakai layar komputer ya. Kita lihat semuanya. Setiap hari kita pakai mata kita untuk belajar. Tapi ada juga hal-hal yang mungkin kita pakai mata kita untuk hal-hal yang nggak baik juga ya. Nah, Koko ada satu firman Tuhan di kitab Kejadian ya, kitab Kejadian nih. Kitab Kejadian. Ini adalah awal di mana manusia jatuh ke dalam dosa ya. Kejadian 3 ya, Kejadian 3 ini berkisah ya. Ceritanya tuh bagaimana setelah Adam dan Hawa ya kan ada di Taman Eden ya. Terus si Hawa didatangi sama ular ya, didatangi sama ular dan dia bilang nih ya, padahal waktu itu sudah dibilang ya, ada ada buah yang tidak boleh dimakan ya kan, seperti itu, karena begitu makan akan mati ya. Ternyata Hawa melihat, kalau kalian lihat di kitab Kejadian 3 ayat yang ke-5 ya kan, terus ayat yang ke-6, ayat ke-6 ya, bilangnya seperti ini. Perempuan itu melihat, melihat pakai apa? Pakai mata ya. Melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi Hawa lihat, wah buahnya menarik nih. Melihatnya pakai apa? Pakai mata. Karena dia lihat pakai mata, ya kan? Padahal mata itu dikasih Tuhan juga ya. Tujuannya untuk hal-hal yang baik ya. Tapi dia lihat dan dia jatuh ke dalam dosa karena dia lihat dan dia makan buahnya. Wah, jadi kita harus hati-hati menggunakan mata kita. Kenapa? Karena apa yang kita lihat bisa mempengaruhi tindakan kita atau apa yang kita lakukan. Itu bisa karena kita lihat, ya. Karena Hawa melihat, dia jadi tergerak untuk mau makan, padahal sudah dilarang oleh Tuhan Allah. Akhirnya dilanggar deh. Dia makan dan jatuhlah ke dalam dosa. Ada satu contoh lagi. Dalam kitab 2 Samuel ya, 2 Samuel 11. Ini kisah tentang Raja Daud dan Batsheba. Wah, ya, ceritanya jadi pada waktu suatu hari Raja Daud lagi jalan-jalan tuh, ya, lagi jalan-jalan di istana, kan istana mungkin tinggi gitu ya. Dan dia lihat ada perempuan lagi mandi, ya, perempuan lagi mandi. Raja Daud lihat, pakai apa lihatnya? Pakai mata. Akibatnya gara-gara kejadian itu Raja Daud jatuh ke dalam yang namanya dosa perzinahan. Ya itu mata. Kalau tidak dipergunakan dengan bijaksana, ya, kita tidak menggunakan mata kita dengan baik, bisa jatuh ke dalam dosa. Ada satu cerita lagi. Pada waktu Koko masih kecil, dulu di TV, ya kan, ada satu TV show yang namanya Smackdown. Wah, baru mulai. Wah, dulu rame banget ya. Heboh ya acara Smackdown. Jadi acara Smackdown itu cerita tentang wrestle, gulat ya. Olahraga gulat seperti itu. Wah, karena heboh ya kan, anak-anak pada menirukan gerakan gulat itu ya. Kan kalau Smackdown wrestle dibanding gitu. Wah, gitu ya. Waduh,
heboh, masuk ke TV, masuk ke berita. Kenapa? Karena anak-anak niru. Bahkan sampai ada yang hampir mati, ya kan, karena ditiban begitu. Begitu dia lihat anak-anak nonton, wah, dia cobain. Ayo kita smackdown. Teman-temannya ditiban. Brak, brak. Masuk rumah sakit lah, ya, ditiban, ya, seperti itu. Nah, jadi kita harus pergunakan mata kita dengan bijak. Supaya apa? Supaya pelitanya tadi nggak padam, tetap terang, ya. Karena waktu kita menggunakan mata kita, yang tadi ya, kita bisa melihat segala macam hal. Hal-hal yang baik bisa kita lihat, dan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk pun bisa kita lihat. Nah, kita harus melihatnya. Dan kita harus apa yang udah kita lihat harus kita bijaksana untuk memilih yang mana yang bagus buat kita, yang mana yang ini nggak bagus, jangan dilihat lagi dan jangan dilakukan, ya. Jangan sampai karena apa yang kita lihat bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ada banyak hal, ya, ada banyak hal. Apalagi sekarang dengan zamannya yang udah canggih-canggih, ya, semua bisa serba kita nonton, ya. Dari handphone bisa nonton, dari TV bisa nonton, ada YouTube lah, IG dan lain sebagainya, ya, banyak banget, ya kan, seperti itu. Jadi kita yang harus pilih yang mana yang bagus, yang mana yang ini bukan bagiannya saya. Ada banyak film-film mengenai kekerasan, ada banyak film-film mengenai pornografi yang harusnya kita nggak nonton, ya, seperti itu. Jadi kita harus bisa memilih yang mana yang baik buat kita, yang mana yang tidak baik buat kita, yang mana yang bisa kita tonton, yang mana yang tidak bisa kita nonton, ya, seperti itu. Koko jadi ingat nih, ada satu lagu sekolah minggu yang bilang kita harus berhati-hati menggunakan mata. Lagunya kayak gimana ya, Koko lupa loh. Oh iya, kayaknya tahu nih. Biar seru begini aja, ya. Nah, jadi tugas kita minggu ini setelah dengerin firman, ya, adalah kalian rekam, ya. Kalian rekam, kalian menyanyikan lagu ini. Tahu nggak lagunya? Lagu yang tadi aku bilang, lagu yang Koko bilang. Lagunya ini lagu sekolah minggu, ya kan? Yang mengajarkan kepada kita untuk waspada atau hati-hati kita menggunakan mata kita. Karena Tuhan melihat kita. Tahu nggak lagunya? Tahu ya? Iya, rekam ya. Rekam, nanti kumpulin, ya. Itu tugas kita minggu ini, ya. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya, setelah kita berhati-hati menggunakan mata, ya kan, memilih-milih mana yang perlu atau patut kita lihat, mana yang nggak patut untuk kita lihat sebagai anak Tuhan. Yang kedua adalah kita juga harus bisa menjaganya. Menjaganya maksudnya menjaganya begini, jangan terlalu over pakai mata, jangan terlalu paksa mata sampai capek, ya. Contohnya paksa mata sampai capek gimana? Kita nonton terus berjam-jam, ya. Ngeliatin layar terus sampai matanya berair, sampai matanya gatel, sampai matanya panas. Nah, itu namanya memaksa mata sampai capek, ya. Jadi kita harus jaga. Jaganya seperti apa? Tadi nggak usah nonton terlalu lama. Kalau udah selesai, udah istirahatin dulu matanya, ya. Lakukan senam mata. Senam mata tuh begini, matanya bisa ke kanan, atas, ke bawah, kanan, kiri, atas, ke bawah, ya, diputer-puter, ya, diputer-puter, ya. Jadi lakukan itu buat matanya biar bisa istirahat, ya. Mungkin setelah beberapa lama, udah sejam, 2 jam kita nonton, mata udah capek, pejemin dulu matanya, merem dulu sebentar. Mata diputer-puter, diputer-puter, biar fresh, biar seger lagi, ya. Kalian harus batasin, ya. Termasuk juga bermain game secara online, jangan pakai mata semua tuh, ya. Pakai mata. Jangan over, jangan keterusan main, nggak berhenti-berhenti sampai berjam-jam. Harus dibatasin. Kalian yang kasih batasnya berapa lama, ya, seperti itu. Nah, itu firman Tuhan kita hari ini, ya. Kita menjaga mata kita sebagai pelita tubuh, ya, sebagai pelita tubuh. Jangan sampai padam, ya, jangan sampai padam. Dengan cara seperti apa? Tadi bijaksana menggunakan mata kita. Bijaksana melihat mana yang boleh atau yang patut kita nonton, mana yang tidak patut kita nonton. Dan tadi kedua adalah menjaga kesehatan mata kita. Jangan sampai terlalu capek pakai mata, ya. Dibatasin. Kasih waktu, ya. Itu firman Tuhan kita pada pagi hari ini, ya. Semoga dapat menjadi berkat buat adik-adik sekolah minggu semua. Ya, sekarang kita mau berdoa. Kita mau tutup firman Tuhan kita. Mari lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk saat ini di mana kami boleh dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mata yang bagus, mata yang indah yang Tuhan anugerahkan buat kami masing-masing.
Tuhan ajar kami, Tuhan tolong kami, waktu kami mau menggunakan mata kami, setiap hari kami belajar di rumah, kami pakai gadget atau alat-alat untuk bisa belajar secara online. Kami menggunakan mata kami, Tuhan tolong, biar kami dapat menggunakannya dengan bijaksana, dengan hati-hati seturut dengan kehendak Tuhan, agar dari apa yang kami lihat, itu kami dapat melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan tolong supaya kami dapat menseleksi atau memilih mana yang baik, yang bisa kami lihat, dan yang tidak bisa kami lihat. Tolong juga Tuhan, ajar kami untuk dapat menjaga kesehatan mata kami dengan baik, untuk tidak terlalu berlebihan waktu kami menonton. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Itu firman Tuhan kita. Sampai kita ketemu lagi ya. Tuhan Yesus berkati. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai ya. Betul, tapi kita akan tetap bertemu setiap minggu ya, baik lewat Zoom maupun juga lewat YouTube. Ya, sehat selalu buat kita semua. Dah, Dadah. Tuhan Yesus memberkati.